Assalamualaikum, anak soleh dan soleha. Masih semangat ya mengikuti kegiatan home learning hari ini? Baik, hari ini Bu Guru akan melanjutkan materi Bahasa Indonesia pada tema 3, subtema 3 dengan KD 3.3 menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Masih berkaitan dengan wawancara ya, Nak? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama adalah daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Ingat ya, jadi sebelum kalian melakukan wawancara, kalian harus menyusun daftar pertanyaannya dulu. Oke, daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Nah, berikut ini contoh daftar pertanyaan wawancara. Ya, terdiri dari topik, narasumber, dan daftar pertanyaannya. Oke, yang harus kalian ingat untuk membuat daftar pertanyaan wawancara harus menggunakan kalimat tanya, yaitu apa, di mana, siapa, berapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke? Setelah membuat daftar pertanyaan, ajukan pertanyaan kepada narasumber secara berurutan ya, dimulai dari tahap pembuka, inti, dan penutup. Nah, inilah tahap pembuka. Tahap pembuka yang harus dilakukan pewawancara adalah pewawancara harus memperkenalkan diri. Selanjutnya, tahap inti. Tahap inti, pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Kemudian, tahap penutup. Pewawancara yang akan menutup wawancara harus memberikan kesan yang baik dan menyenangkan, seperti mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Setelah membuat daftar pertanyaan dan melakukan wawancara, hal yang harus dilakukan berikutnya adalah membuat laporan hasil wawancara. Oke, pada materi sebelumnya kalian sudah Bu Guru jelaskan bagaimana membuat laporan wawancara. Yang harus kalian ingat pada saat membuat laporan wawancara, kalian harus membuatnya sesuai dengan format yang sudah ditentukan, yaitu ada topik wawancara, narasumber, pewawancaranya, waktu dan tempat wawancara, hasil wawancara, dan kesimpulan. Oke, inilah format atau bagian-bagian dalam menuliskan laporan wawancara. Ketika kalian sudah selesai membuat laporan wawancara, jangan lupa kalian simpulkan ya hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Berikut ini langkah-langkah menuliskan kesimpulan hasil wawancara. Yang pertama, tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Yang kedua, baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Yang ketiga, lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. Yang keempat, tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Yang kelima, tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Yang keenam, tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Yang ketujuh, gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Yang kedelapan, gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Nah, inilah langkah-langkah yang harus kalian perhatikan dalam menulis kesimpulan hasil wawancara. Selanjutnya, hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya ya, dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Hal-hal yang dilakukan sebelum memberikan tanggapan. Yang pertama, harus membaca hasil wawancara secara utuh. Yang kedua, harus memperhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara, yaitu
ketentuan pertanyaan yang baik, kelengkapan jawaban, dan kesesuaian jawaban dengan topik. Gunakanlah bahasa yang santun saat memberikan tanggapan agar tidak menyinggung orang lain yang meminta tanggapan. Contohnya, menurut saya, pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai topik wawancara, yaitu budidaya kambing etawa. Nah, ingat ya, memberi tanggapan harus dengan bahasa yang santun dan tidak boleh menyinggung orang yang meminta tanggapan. Setelah semua laporan hasil wawancara selesai, kalian bisa mempresentasikan laporan tersebut. Ya, mempresentasikan hasil laporan mempunyai tujuan, yaitu membagikan informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Oke, berikut ini cara presentasi yang baik, yaitu membuka presentasi dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan melakukan presentasi menggunakan bahasa yang santun, menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin, menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. Cara menyampaikannya boleh seperti bercerita. Hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikanlah orang yang menyimak. Jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kamu menggunakan catatan kecil yang berisi poin-poin hasil wawancara. Presentasi diakhiri dengan ucapan salam dan terima kasih. Nah, inilah cara-cara yang harus kalian lakukan untuk mempresentasikan hasil laporan wawancara kalian. Oke? Jadi kalian sudah tahu ya urutan-urutan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, membuat daftar pertanyaan. Setelah membuat daftar pertanyaan, kalian bisa mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Setelah mendapatkan jawaban dari narasumber, kalian bisa membuat laporan hasil wawancara. Setelah membuat laporan hasil wawancara, kalian bisa membuat kesimpulan. Setelah membuat kesimpulan, barulah kalian bisa mempresentasikan hasil wawancara yang telah kalian lakukan. Alhamdulillah, materi Bahasa Indonesia pada tema 3 sudah selesai. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini sampai selesai. Dan untuk tugasnya, Bu Guru akan berikan pada jam 10. Ya nak ya. Jadi, nanti jam 10 Bu Guru akan memberikan tugas mengenai wawancara. Bu Guru akhiri materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.